Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa malam hari ini setiap kita pasti datang dengan kerinduan untuk mengalami hadirat Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menyembah Tuhan. Bapa kami datang dengan kerinduan untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Kami mengalami Tuhan malam hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang mengambil bagian di mezbah doa pagi ini Tuhan. Pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu turun atas semua kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, bawaku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, bawaku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar,
layakan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari sembah Tuhan. Hinaya ramasando, hiara ramasande. Haleluya. Bawa kami ya Tuhan berjumpa dalam hadirat-Mu, mengalami-Mu ya Tuhan. Hinaya ramasando, hiara ramasande. Hadirat-Mu kekuatan kami, hiana ya ramasando. Kami rindu Tuhan akan Engkau, kami rindu mengalami pertolongan-Mu, hiara ya ramasane. Haleluya. Oh, kami percaya hadirat-Mu sanggup memulihkan kami, sanggup menyembuhkan umat-Mu. Oh, haleluya Yesus. Hadirat-Mu kekuatan kami, hadirat-Mu Tuhan segala-galanya bagi kami. Oh Rabasikaralama. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku.
hadiratmu, hadiratmu kekuatanku, imanku teguh mendengar suaramu, kemuliaanmu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidup Yesus. Oh Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidup. Mari sembah Tuhan, haleluya. Hinaya ramasando, kiara lamasande, hadirat-Mu menyembuhkan, memulihkan. Oh Yesus, hinaya ramasande, kami bangga padamu, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang hadir bagi kami, umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hiramasiki aralabasane, ora sakara labaralabase. Haleluya. Yesus, namamu berkuasa, namamu ajaib, nama dan segala nama. Haleluya. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku. Amin. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari sekali lagi panggil namanya, haleluya. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Anugerah besar nyata dalam hidupku, perkara besar nyata dalam hidupku. Haleluya. Oke, shalom saudara. Senang sekali kita bisa kembali bersama di Mesbah Doa pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu, supaya kita bisa memberikan Tuhan kesempatan untuk menolong setiap kita. Karena kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar dalam hidup kita, kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Nah kita masih ada di tema besar Arise and Shine Bapak Ibu.
So pertanyaannya, bagaimana supaya kita semua bisa arise and shine di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan, sekolah, kuliah, dan pelayanan kita. Sama-sama kita baca di Efesus 5 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mengapa dikatakan arif atau bijaksana? Karena masa depan kita itu ditentukan dari bagaimana kita hidup saat ini. Tuhan begitu baik terhadap saudara dan juga saya. Tuhan gak hanya memberikan kita keselamatan, tetapi Tuhan juga memberikan kita kehendak bebas atau yang sering disebut dengan free will. Tuhan gak mau robot, Tuhan mau manusia, Tuhan mau saudara dan saya. Maka kehendak bebas adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Kehendak bebas ini juga artinya Tuhan meminta saudara dan saya menentukan masa depan kita. Kita diberikan kepercayaan untuk menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita bebal, ceroboh di dalam kehidupan, artinya ya kita mau mengalami kerugian itu ataupun kegagalan pada masa depan kita. Jadi saya ingin semua perhatikan baik, setiap kita itu hanya berjarak satu keputusan. Dari apa? Dari sukacita, dari kebahagiaan, dari rencana Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain, kita juga hanya berjarak satu keputusan. Dari apa? Dari kerugian, dari kegagalan, dari sakit hati dan sebagainya. Dan kitalah yang menentukan decision itu. Mana yang mau kita ambil? Keputusan kita hari ini menentukan kita besok. Menentukan kemudian hari, dan percayalah bahwa Tuhan sangat ingin terlibat di dalam setiap keputusan yang saudara dan saya ambil. Tuhan tuh gak ingin saudara dan saya mengalami kegagalan, amin. Tuhan juga tidak ingin kita menghadapi ujian yang tidak ada hubungannya dengan panggilan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pertanyaan saya, kalau kita hidup sudah benar di dalam kebenaran firman Tuhan, apakah ada ujian ya Bapak Ibu? Meskipun kita hidup benar di hadapan Tuhan, ujian akan selalu ada. Tetapi ujian yang daripada Tuhan itu takarannya pas. Coba Bapak Ibu ketik, pas. Ya, semua yang dari Tuhan, ujiannya itu sesuai dan yang kita butuhkan, yang akan menjadikan kita matang di hadapan Tuhan. Jadi akan menjadi sebuah masalah kalau kita hidup di luar Tuhan. Di dalam Tuhan saja ada ujian. Kalau kita hidup di luar Tuhan, itu sama dengan saudara dan saya mengundang permasalahan yang sebenarnya tidak Tuhan tetapkan dalam hidup kita, ke dalam hidup kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam perusahaan kita. Makanya ada banyak orang percaya yang menyerah dan berkata, aku tidak kuat lagi Tuhan. Aku sudah tidak sanggup, aku tidak mampu. Kenapa bisa orang percaya berkata demikian? Karena dia terlalu banyak mengundang problem yang tidak didesain Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan tidak mau keputusan yang kita ambil itu melukai kita, melukai keluarga kita. Dan Tuhan tidak mau saudara dan saya terlalu lama ada di satu season yang menyakitkan, di dalam ujian. Tuhan gak mau kita terus di dalam ujian lagi dan lagi. Tuhan ingin kita bertumbuh, katakan bertumbuh saudara. Saya punya anak 2, yang pertama 1 SD. Yang kedua dia baru masuk toddler saudara, atau playgroup. Satu hal yang saya pelajari, yang saya lihat adalah kursi anak-anak toddler itu berbeda ukuran dengan anak-anak SD. Apa maksudnya? Akan ada masa di mana tempat kita sekarang tidak lagi cocok untuk kita di masa yang akan datang. Artinya kita tidak boleh stay dalam satu season terlalu lama karena akan merusak hidup kita, saudara. That's why kita yang sekarang harus bertumbuh.
Kita nggak boleh lagi ada di kehidupan bolong-bolong berdoa. Kita nggak boleh ada lagi di dalam kehidupan bolong-bolong baca firman Tuhan melalui SMA. Nggak boleh lagi waktu kita sedih, kita menghibur diri dengan sesuatu yang di luar firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan nggak mau kita stuck di satu area tertentu. Dan saudara perhatikan baik, Tuhan tidak pernah berniat menjadikan saudara dan saya sebagai seorang survivalist. Survivalist artinya adalah orang yang hanya bertahan hidup. Begitu banyak pilihan yang kita ambil, keputusan salah yang kita ambil membuat kita berpikir kadang, aduh ya udah deh, nggak untung nggak apa-apa, aduh udah deh, nggak ada pertumbuhan nggak apa-apa, yang penting kita bertahan. Banyak orang yang mengambil keputusan yang salah, akhirnya mereka berpikir yang penting kita bertahan hidup dulu. Nah hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah mendesain kita, Tuhan tidak pernah menciptakan kita hanya sebagai seseorang yang bertahan hidup. Tuhan tidak mengatakan kita kepala dan bukan ekor, kita di atas bukan di bawah, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu engkau keluar, hanya untuk menjadi orang yang bertahan hidup. Tuhan tidak memanggil saudara dan saya sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan mati bagi kita hanya untuk menjadikan kita orang yang bertahan hidup. Kita dipanggil untuk berkembang pesat serupa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di mana ayat Yohanes 10:10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tuhan mau saudara dan saya berkembang pesat, berlimpah searah Tuhan. Kalau kita hanya menjadi orang yang bertahan hidup, mohon maaf saudara, kalau kita hanya menjadi orang yang bertahan hidup, maka hal-hal yang rendah, yang kotor, bahkan sampah pun terkadang bisa menjadi pilihan di dalam hidup kita. Beberapa minggu yang lalu sudah ada rilis juga berita di beberapa negara. Mereka mengalami inflasi yang terlalu besar sehingga masyarakatnya terpaksa harus makan dari sampah, saudara. Kalau hanya untuk bertahan hidup, sampah pun akan menjadi pilihan. Dan Tuhan tidak mati bagi saudara dan saya hanya untuk menjadikan kita orang-orang yang bertahan hidup. Kalau orang tinggal di basement, dia biasa tinggal di bawah. Begitu dia naik ke lantai dasar, dia pikir, wah ini segalanya. Inilah sorga yang aku nantikan, lantai dasar saudara. Padahal dia gak tahu bahwa kalau kamu dari basement lalu kamu ke lantai dasar, kamu harus lihat lantai 5 ada kolam renang, ada gym, ada fitness. Lantai 12 ada restoran, lantai 20 ada city view, ada sea view. Kita harus menjadi orang yang berkembang pesat ke arah Tuhan, saudara. Setiap kejatuhan besar merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan buruk yang kita ambil. Demikian juga setiap promosi, multiplikasi yang Tuhan berikan merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan benar yang kita ambil. Kita pikir masa depan itu besok. Faktanya kita memupuk, kita membangun masa depan dengan pilihan-pilihan kita hari ini. Jadi jangan berpikir bahwa masa depan adalah sesuatu yang akan datang secara tiba-tiba dan tidak diketahui. Masa depan adalah sesuatu yang kita bangun sejak hari ini, saat ini. Dan ini bagian gak enaknya saudara. You cannot experience change without experiencing loss. Kita tidak bisa mengalami satu perubahan tanpa mengalami kehilangan. Apa maksudnya Pak? Ini adalah alasan kenapa banyak orang gak mau berubah. Karena dia tahu kalau dia berubah, dia akan kehilangan sesuatu di sini. Kalau saya mau pertahankan ini, maka saya gak boleh berubah. Karena kalau saya berubah, saya akan kehilangan ini. Saya punya kebiasaan-kebiasaan
buruk mungkin yang kita pelihara. Kalau saya berubah, saya akan kehilangan ini. Nah kalau saya mau pelihara ini, ya udah gak apa-apa, saya gak usah berubah. Kita mau jaga bagian tertentu yang membuat kita lebih baik saya punya ini meskipun saya gak berubah. Nah masalah berikutnya adalah panggilan saudara dan saya itu berkaitan erat dengan siapa ataupun apa yang akan kita tinggalkan, saudara. Abraham harus meninggalkan keluarganya, tanah kelahirannya untuk masuk ke dalam rencana Tuhan menjadi bapa segala bangsa. Siapa lagi? Gideon harus pergi dari pemerasan anggur di bawah tanah untuk menjadi pahlawan yang gagah berani. Ruth harus pergi juga meninggalkan keluarganya untuk berjumpa dengan Boas. Kita gak bisa pegang sesuatu lalu untuk berharap mengalami perubahan. Bahkan Yesus sekalipun untuk masuk ke dalam destininya, dia harus sementara waktu meninggalkan tahtanya, Bapak Ibu. Hanya untuk dihakimi dan mati ganti saudara dan saya. Kalau Yesus saja harus kehilangan sesuatu, please jangan berpikir kita bisa mengalami perubahan tanpa kehilangan sesuatu. Baik itu seseorang ataupun sesuatu. Mereka yang berhasil meninggalkan yang Tuhan mau kita tinggalkan akan masuk ke dalam rencananya. Tapi ada contoh orang yang memegang apa yang Tuhan minta dibuang, dia pegang, dia adalah Simson. Simson adalah orang yang harus didiskualifikasi dari panggilannya karena dia tidak mau melepaskan Delila. Pilihan di tangan saudara dan saya. Kita gak bisa mendapatkan perubahan tanpa kehilangan sesuatu yang buruk tentunya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, untuk bisa mengambil keputusan yang bijak, untuk bisa mengambil keputusan yang baik, kita perlu pastikan, saya mau berikan 3 hal buat Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengambil keputusan yang bijak, yang arif. Maka yang pertama, make peace with your past. Saudara harus berdamai dengan masa lalumu. Masa lalu kita tidak didesain untuk menentukan masa depan kita. Masa lalu kita harus kita kubur bersama dengan Yesus dan kita lahir kembali menjadi pribadi yang baru. Amin, saudara. Masa lalu tidak boleh mempengaruhi keputusan yang kita ambil hari ini. Semua luka, semua dendam, semua yang gak enak kita tinggalkan. Kita gak boleh mengambil keputusan berdasarkan sakit hati di masa lalu. Kita ditipu di masa lalu. Yang kedua, untuk kita bisa mengambil keputusan yang arif dan bijaksana, we have to make peace with no from God. Kita harus berdamai kalau kita berdoa, kita minta sesuatu dan jawaban Tuhan adalah tidak. Kita harus berdamai dengan itu. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkata no kepada sesuatu dalam hidup saudara dan saya, it means He has a better yes for something else. Artinya Tuhan punya sesuatu yang lebih baik daripada yang saudara minta dan saudara doakan. Karena no dari Tuhan itu layak kita percaya. No dari manusia bisa jadi melukai kita, tapi no dari Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi jangan biarkan waktu kita habis menangisi no dari Tuhan. Karena di balik setiap no ada better yes yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Yang ketiga, untuk membantu saudara dan saya mengambil keputusan yang arif dan bijak, setiap kita harus memiliki tujuan dari Tuhan. Setiap kita memiliki tujuan dari Tuhan. Selama kita masih bernafas, selama nadi masih berdenyut, ada tujuan dari Tuhan untuk saudara. Saudara hidup di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, selalu ada tujuan dari Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya.
Dan tujuan atau panggilan Tuhan adalah target hidup kita. Kalau kita punya tujuan, maka kita tahu kemana kita harus melangkah. Ke arah mana kita harus melangkah. Ke arah mana kita harus bawa perusahaan yang Tuhan percayakan. Ke arah mana Tuhan bawa pelayanan yang Tuhan percayakan. Ke arah mana kita membangun keluarga yang Tuhan percayakan. Orang yang hidup tanpa tujuan artinya dia menjalani hidup tanpa target. Nah, untuk bisa menyelesaikan panggilan saudara. Untuk bisa menyelesaikan panggilan. Jadi yang pertama saudara harus berdamai dengan masa lalu. Yang kedua saudara harus berdamai dengan jawaban tidak dari Tuhan. Yang ketiga saudara harus sadar bahwa setiap kita punya panggilan. Nah, untuk menyelesaikan panggilan yang datang daripada Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Bukan hanya kita, semua generasi muda, generasi yang senior, pernikahan kita, orang tua kita, anak kita, pekerjaan, usaha, pelayanan kita, semuanya membutuhkan Roh Kudus. Di dalam Alkitab, Roh Kudus disebutkan sebagai, dia punya banyak label saudara. Contohnya ya, di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan as a comforter, teacher, counselor. Yohanes 16 ayat 7 as a helper. Yohanes 16 ayat 8 convictor of sin. Yohanes 16 ayat 13 as a guide. Roma 8 ayat 26 intercessor. Jadi Roh Kudus itu dikatakan sebagai penghibur, guru, pengajar, konselor, penolong, penghukum dosa, pemimpin dan pendoa. Bagi siapa? Bagi orang yang memilikinya. Dan masih banyak lagi. Jadi apa poinnya? Saya tidak mau saudara dan saya mengambil keputusan yang besar tanpa Roh Kudus. Siapa yang gak mau punya penolong, pendoa, penghibur, pemimpin yang gratis dan datang daripada Tuhan? Siapa yang gak mau? That's why jangan biarkan keputusan, apalagi keputusan besar saudara. Jangan biarkan keputusan besar kita ambil tanpa Roh Kudus. So untuk bisa arise and shine di tahun ini, kita butuh Roh Kudus di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Amin saudara. Setiap kita butuh hal di atas, penolong, pendoa, penghibur, and so on. Dan ini sudah kita terima satu paket dalam iman percaya kepada Yesus. Amin saudara. So jangan sandarkan keputusan kita kepada logika kita yang terbatas. Karena kita sudah punya Roh Kudus dengan segala label yang hebat di dalam hidup kita. Tapi yang penting saudara, kalaupun Roh Kudus sudah hidup di dalam hidupmu dan hidupku, kalau Roh Kudus sudah melawat hidupmu dan hidupku, hidup kita tidak boleh sama lagi saudara. Jadi meskipun Roh Kudus ada di dalam kita, manifestasinya bisa banyak bagaimana saudara dijamah oleh Roh Kudus. Tapi pertanyaan saya, apakah hidupmu masih sama atau mengalami perubahan? Apakah kita masih sulit mengampuni orang? Apakah kita masih sulit berkata yang baik? Apakah kita masih merokok? Apakah kita masih hidup di dalam dosa yang lama seperti sebelum punya Roh Kudus? Yohanes 16 ayat 8 berkata, Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Jadi sebenarnya setiap kali kita dengan sengaja berdosa, perhatikan baik. Setiap kali kita sengaja berdosa, itu pasti dengan sengaja pula kita mengabaikan suara Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus di dalam hidupnya, Roh Kudus itu tidak pernah diam saudara. Bahkan Roh Kudus itu kalau berbicara dengan sangat lantang, keras, punya prinsip yang sangat kuat. Dia itu masa lalu, jangan kamu hubungi lagi. Jangan kamu download aplikasi itu lagi, kamu akan jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Jadi kalau saudara ada di dalam hidupmu satu dorongan yang seperti itu, jangan, nanti dulu,
itu artinya dia hidup di dalam saudara dan di dalam saya. Ada perasaan gak enak kalau melakukan dosa yang lama. Ada perasaan tertuduh kalau aku mendukakan hati Tuhan. Itu artinya dia hidup di dalam saudara dan saya. Well, there's something wrong in us. Ada yang salah di dalam kita kalau kita bilang kita punya Roh Kudus tetapi kita melakukan dosa tanpa rasa bersalah, saudara. There's something wrong. Karena kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan tenang dan nyaman melanggar perintah Tuhan. Jadi saudara ini selama ini dipenuhi apa? Apakah dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan berjuang menghidupi kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya termasuk di dalam memilih pasangan buat kamu yang masih muda, yang masih single atau yang belum menikah. Di dalam pernikahan kamu akan sangat bersyukur kalau kamu punya pasangan yang penuh dengan Roh Kudus. Karena ada masa di mana saya say sorry sama istri saya, Yunika. Itu bukan karena untuk memenuhi bank cinta dia, bukan karena 5 love languages, bukan. Kadang memang say sorry sama istri saya karena Roh Kudus berkata, Sam, kamu salah. Kamu gak pantas ngomong begitu sama istri kamu. Hey, nada kamu ketinggian. Roh Kudus seringkali berbicara, menegur saya. Saudara akan sangat bersyukur kalau di dalam pernikahanmu kamu dipenuhi Roh Kudus dan pasanganmu dipenuhi Roh Kudus. Banyak peringatan-peringatan yang Tuhan katakan termasuk dalam hidup saya di dalam keluarga. Sebagai seorang suami. Saudara, seorang pria yang berani meminta maaf karena dia bersalah, itu adalah pria yang jujur. Tetapi seorang pria yang berani meminta maaf meskipun dia gak tahu dia salah atau enggak, itu adalah pria yang bijak. Nah, ini yang keren. Tetapi seorang pria yang berani meminta maaf meskipun dia tahu dia tidak salah adalah seorang suami yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Baik suami maupun istri, kalau dia tahu dia gak salah, tapi dia berani meminta maaf, itu adalah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus bisa mengarahkan orang percaya. Roh Kudus bisa mengarahkan, mendidik, menegur orang percaya. Tapi siapa yang akan mengarahkan orang yang tidak ada Roh Kudus, saudara? So, jangan pernah mulai hubungan dengan orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Kalau dia aja gak kenal siapa dia di dalam Tuhan, lalu dia mendefinisikan kamu, dia aja gak kenal siapa Tuhannya, dia aja gak tahu siapa dia dalam Tuhan. Kenapa dia harus mendefinisikan hidupmu? Pastikan kita menikah dengan orang yang tepat, memilih pasangan orang yang tepat, yang mereka pun dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau bekerja di luar logika kita, di luar nalar kita, saudara, kadang gak masuk akal. Karena ajaib dia itu, besar, mulia. That's why kalau saudara pun punya tantangan, punya keputusan yang di luar logika saudara, saya gak ngerti, ini udah belajar tapi gak ngerti Tuhan. Kalau saudara punya keputusan yang di luar pola pikir saudara, itu artinya tepat kalau saudara mengundang Roh Kudus di dalam keputusan tersebut. Saya gak mau lempar dadu, cap cip cup, hitung kancing untuk menentukan pilihan yang di luar pengertian kita saat ini, yang belum kita mengerti, saudara. We need some help. Untuk membahas lebih dalam, coba kita buka Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Lukas 24 ayat 44 sampai 49, saya bacakan buat saudara.
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi harus digenapi, Yesus harus mati di salib, bangkit pada hari ketiga, lalu Yesus akan memberikan Dia yang dijanjikan. Ini bicara mengenai pribadi Tuhan yang ketiga, Roh Kudus untuk saudara dan saya. Tetapi dikatakan harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Bukan dengan sembarangan perlengkapan, tapi dari kekuasaan yang dari tempat tinggi. Mungkin ini alasan banyak kita belum mengalami perubahan. Karena kita sebenarnya diminta tunggu, tapi seringkali kita gak sabar, kita jalan duluan tanpa Tuhan. Tuhan mau setiap saudara dan saya membereskan masalah yang ada di keluarga, di kota, bahkan bangsa. Saudara itu berharga. Kalau kita gak berharga, dia gak perlu mati ganti kita, saudara. Setiap kita punya talenta, kunci untuk membereskan masalah di kota, bahkan di bangsa. Tapi kita harus apa? Tunggu. Tunggu apa? Kuasa atau power yang datang dari Tuhan untuk mengerjakannya. Pak, saya gak bisa. Memang kamu gak bisa kalau kamu sendiri. Saya lemah, Pak. Memang kamu lemah tanpa Tuhan. That's why Tuhan sudah berpesan, kamu harus tunggu. Karena yang datang ini yang akan memampukan saudara dan saya. Amin. Karena yang satu ini kamu gak bisa sendiri. Untuk problem yang besar, masalah di kota, di bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Kita butuh yang satu ini. Yang kita nantikan. Kuasa yang dari tempat tinggi. Saudara, mungkin saudara sedang ada di season yang saudara gak suka. Di tempat yang kita gak nyaman. Aduh, aku gak tahan. But please, nantikan Tuhan. Mungkin kita berdoa agar Tuhan, aku mau keluar dari tempat ini. Tuhan, tolong aku. Dengar baik. Saudara harus kenali hati Tuhan. Jangan sampai tempat di mana Tuhan mau melatih saudara adalah tempat yang saudara pengen saudara pergi daripadanya. Jangan sampai kita pergi dari tempat di mana Tuhan mau melatih saudara dan saya. Kita gak bisa tengking apa yang Tuhan mau pakai untuk memberkati kita atau melatih kita. Season yang kita gak suka mungkin bukan akibat dari dosa. Hidup saya benar, Pak, saya tidak berdosa, tapi kenapa datang hal-hal seperti ini? Karena memang tempat itu atau situasi itu dipakai Tuhan untuk melatih saudara dan saya untuk menerima kuasa dari tempat tinggi. Menunggu di sini, Tuhan bilang, kamu tunggu di sini. Tunggu itu bukan kata pasif yang ada di sini. Nanti tiba-tiba kuasanya datang tiba-tiba, kamu tidur aja rebahan ya nanti datang. No. Harus melewati ujian yang datang. Lulus ujian sama dengan kuasa bertambah, hikmat bertambah. Kuasa dari Tuhan bukan untuk bertahan. Kuasa yang dari Tuhan memampukan kita berkembang pesat serupa Tuhan. Not to survive but to thrive. Yesus bilang ke muridnya gini, aku tahu hati kamu nih bergairah, semangat menginjil. Kamu udah dilatih di seminari terbaik di dunia. 3 tahun kuliah langsung bersama dengan yang punya sorga, saudara. Jalan sama Yesus. Tapi kata Tuhan, untuk ke depan kamu butuh kuasa Roh Kudus. Semakin saudara dan saya penuh Roh Kudus, semakin tepat kita menentukan pilihan yang sesuai dengan isi hati Tuhan.
Maka itu penting kita punya gaya hidup doa, saudara. Doa, gaya hidup doa. Kalau doa tidak menjadi gaya hidup, kita akan miskin, damai sejahtera, dan juga tidak memiliki gaya hidup berdoa merupakan salah satu bentuk tertinggi dari arogansi. Apa hubungannya gak doa sama arogansi? Tuhan tenang aja, aku udah tahu. Tuhan, aku tahu harus ngapain, aku tahu harus nikahin siapa, bisnis yang mana, semua udah jelas, aku udah bisa lihat, tenang aja. Orang yang tidak berdoa itu adalah bentuk arogansi yang tinggi di hadapan Tuhan. Karena begitu banyak pemikiran di luar logika kita, keputusan di luar logika kita yang harus kita andalkan Tuhan di dalam mengambil keputusan yang tepat. Kekristenan yang sehat, going higher, dipercaya Tuhan lebih tinggi, always requires more sacrifice, more death to self, more fasting, more prayer, more serving. Kalau kita mau diangkat Tuhan, daging kita harus lebih banyak mati, saudara. Lebih banyak berdoa, banyak puasa, banyak merendahkan diri, banyak melayani Tuhan. That's why saya gak mau kita puas menjadi orang Kristen yang dengan label saved but powerless. Kita selamat sih, tapi gak punya kuasa. Gak apa-apalah Tuhan, aku udah diselamatkan udah cukup. Selama aku udah selamat udah cukup. Aku mau punya kuasa, mau enggak apa-apa Tuhan. Yang penting aku udah selamat. Jangan menjadi Kristen yang puas dengan label keselamatan. Keselamatan sudah pasti bagi saudara dan saya yang percaya Tuhan. Iblis itu lebih takut sama orang yang punya kuasa. Karena kita yang akan menginjak-injak mereka, pekerjaan mereka atas kota dan bangsa di mana kita berada. Iblis gak takut sama orang yang punya Alkitab. Iblis takut sama orang yang baca, mengerti, merenungkan, melakukan, membagikan kebenaran firman. Iblis gak takut saudara mau Kristen apa enggak. Punya kuasa apa enggak dari Tuhan. Karena kalau hanya menjadi orang percaya, kamu selamat, that's it. Tapi kalau kamu hanya selamat, tapi kamu tidak menggunakan kuasa yang daripada Tuhan, kita menjadi orang yang saved but powerless. Saya harap ini bisa menolong saudara berpikir. Dan ada satu hal penting saudara, comfort zones and callings will never be friends. Kenyamanan, zona nyaman dengan panggilan tidak akan pernah berjalan beriringan saudara. Kita gak bisa sampai ke satu tujuan Tuhan kalau kita bermalas-malasan. Kita gak bisa sampai ke satu tujuan kalau kita kerja mau-maunya kita, standar kita, sesuai pengertian kita. Waktu Yesus minta murid-muridnya tunggu ya kuasa dari yang maha tinggi di Yerusalem. Saudara pikir tuh momen yang biasa. Mereka disuruh tunggu kuasa di Yerusalem. Saudara tahu gak artinya apa? Di Yerusalem itu tempat Yesus itu habis dibunuh di sana, disalib, keputusannya diambil di sana. Artinya apa? Semua pengikut Yesus menjadi buronan di sana. Jadi waktu murid dikatakan kamu tunggu di sini ya. Di sini tuh artinya tempat di mana kamu lagi dicari orang. Kamu mau dibunuh sama orang lain. Itu bukan bicara yang nyaman. Kamu tunggu aja di sini baik-baik. No. Ini bicara tentang tempat atau dapur perapian saudara. Di mana kamu harus bertanya Tuhan kemana harus pergi, kemana harus sembunyi, kemana harus tetap mengabarkan Injil. Yerusalem pada waktu itu bukan tempat yang aman bagi para murid. Itu tempat di mana mereka dicari oleh satu bangsa saudara. Karena waktu saya sudah singkat. Kadang tempat yang kita gak suka. Buat kita ini tempat api. Ini perapian. Tapi seringkali waktu kita baca kisah 3 manusia yang masuk ke dalam perapian karena tidak mau menyembah raja. Tempat di mana orang berpikir tempat kamu akan mati. Ternyata menjadi tempat meeting point, meeting place antara mereka dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego membuktikan kepada saudara dan saya bahwa tempat yang gak enak, tempat yang saudara pikir tempat perapian,
justru menjadi tempat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara tahu, kekristenan yang sudah keluar dari perapian, dimensinya berbeda, pujiannya berbeda, penyembahannya berbeda, doanya berbeda, gaya hidupnya berbeda. Orang yang mengandalkan Tuhan, tempat yang gak enak pun bisa menjadi tempat kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami mengerti bahwa kami membutuhkan Roh Kudus di dalam setiap keputusan kami, di dalam keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Kami gak mau menjadi orang hidup Kristen hanya selamat tapi tidak punya kuasa. Kami mau menantikan kuasa itu Tuhan. Meskipun kami harus menantinya di tempat yang gak enak, di tempat yang panas, di tempat yang orang berpikir kami akan mengalami celaka. Tetapi selama kami hidup benar di hadapan Tuhan, itu akan menjadi tempat meeting place, meeting point kami dengan Tuhan. Supaya lepas dari perapian itu Tuhan, kami menjadi pribadi yang matang di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang selamat, tapi kami punya kuasa untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi, untuk menghancurkan setiap pekerjaan setan di mana kami berada. Sehingga kota kami, bangsa kami mengalami pemulihan, mengalami perubahan, mengalami transformasi melalui gerejamu, melalui setiap hidup kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang sedang dalam kesulitan. Tuhan, Engkau yang mengenal hati mereka. Yang sedang sakit, aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang sedang ada di rumah sakit, dia akan mengalami pemulihan datang daripada Tuhan. Dia akan segera pulang kembali sehat dan normal dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang terbaik. Yang bukan hanya pekerjaan tetapi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Berikan setiap anak-anak muda pasangan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami gak mau hanya asal menikah. Kami gak peduli apa kata orang. Usia berapa kami menikah. Kami mau menantikan yang tepat, yang terbaik, yang daripada Tuhan. Aku berdoa untuk setiap para orang tua. Jadikan kami orang tua yang penuh hikmat. Yang bisa menjadi teladan bagi orang tua. Para suami, Engkau berfungsi sebagai imam di rumah tangga. Istri, Engkau berfungsi sebagai penolong yang setia, pendoa bagi suami dan anak-anakmu. Dan Yesus akan menjadi imam yang agung atas rumah tangga kami. Kami mau semangat melayani Tuhan. Anak-anak kami mengasihi Tuhan. Anak-anak kami suka membaca firman Tuhan. Anak-anak kami penuh hikmat Tuhan. Pergaulan mereka dijagai Tuhan. Pertumbuhan perkembangan mereka sempurna di dalam Tuhan. Anak-anak kami pun akan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kau jamah Tuhan. Umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jawaban, yang sedang ada di dalam persimpangan jalan. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau memberikan keyakinan, Roh Kudus Kau pimpin setiap umat-Mu. Agar keputusan yang mereka ambil itu tepat dan datang daripada Tuhan. Tidak membawa celaka tapi membawa sukacita bagi setiap kami. Berikan bangsa kami pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Berkati bangsa kami supaya angka kriminalitas, terorisme terus menurun bahkan hilang dalam nama Yesus. Unity atas umat-Mu, atas bangsa kami, atas gereja-gereja di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami, pimpin keluarga kami, pimpin umat-Mu Tuhan. Kami mau menunggu kuasa dari tempat yang tinggi. Dan sebelum kami berpisah, kami mau angkat dua tangan kami, terima berkat Tuhan. Berkat dua tangan-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus. Menyertai hidup-Mu, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu. Mulai hari ini,
besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.